Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Duana Septa Nusantara SPD. Kemudian dengan saya sendiri, Nurul Anissa dengan NIM A1C2199097. Di video kali ini kita akan mempelajari model antrian pada operation research. Nah, di sini ada contoh-contoh antrian. Yang pertama adalah pelanggan menunggu pelayanan di kasir. Yang kedua, mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. Yang ketiga, ada mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. Kemudian, penumpang kereta api yang menunggu pelayanan loket penjualan karcis. Kemudian, pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. Kemudian, eh, beberapa produk atau komponen menunggu untuk diselesaikan dan lain-lain. Kemudian di sini ada model struktur model antrian. Nah, yang pertama yaitu ada garis tunggu atau sering disebut dengan antrian. Kemudian yang kedua ada fasilitas pelayanan atau disebut dengan service facility. Nah, di sini kita dapat melihat struktur sistem antrian ini. Yang pertama ada pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Nah, di sini yaitu garis tunggu atau antrian. Kemudian di sini ada fasilitas pelayanan dan kemudian ada pelanggan keluar dari sistem antrian. Kemudian contoh pada sistem antriannya itu yang pertama ada sistemnya lapangan terbang. Nah, di sini garis tunggu atau antrian pesawat menunggu di landasan, kemudian landasan pacu untuk fasilitas. Nah, di sini ada bank, eh, garis tunggunya ada nasabah, fasilitasnya ada kasir, kemudian ada pencucian mobil, garis tunggu atau antriannya adalah mobil, fasilitasnya adalah tempat pencucian mobil, dan seterusnya. Ini ada yang namanya prosedur antrian. Yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Kemudian yang kedua, tentukan model antrian yang cocok. Kemudian, gunakan formula matematik atau metode simulasi untuk menganalisa model antrian. Nah, kemudian ada komponen dari sistem antrian. Yang pertama yaitu populasi masukan. Nah, di sini beberapa banyak pelanggan potensial yang masuk ke dalam sistem antrian tersebut. Kemudian ada yang kedua distribusi kedatangan. Nah, di sini menggambarkan jumlah kedatangan per unit, waktu, dan dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Kemudian ada disiplin pelayanan. Nah, di sini pelanggan yang mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat ada fasilitas pelayanan. Nah, di sini mengelompokkan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. Yang pertama ada single channel, yang kedua ada multi channel. Nah, yang kelima di sini ada distribusi pelayanan. Nah, ada beberapa banyak. Yang pertama itu ada beberapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Yang kedua, beberapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Nah, kemudian yang keenam ada kapasitas sistem pelayanan. Di sini memaksimumkan jumlah pelayanan yang diperkenankan masuk dalam sistem. Yang keenam ada karakteristik sistem lainnya. Nah, di sini pelanggan akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Kemudian ada notasi dalam antrian. Nah, N disebut dengan jumlah pelayanan dalam sistem. Sedangkan PN disebut dengan probabilitas kepastian N di mana pelanggan dalam sistem. Di sini ada lambda, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Kemudian ada mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Dan di sini ada single channel model. Nah, di sini model yang paling sederhana yaitu model saluran tunggal atau sistem MM
I. Yang pertama, populasi input terbatas. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi fashion. Yang ketiga, disiplin pelayanan mengikuti FTFS. Yang keempat, fasilitas pelayanan terdiri dari saluran tunggal. Kemudian yang kelima, distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Yang keenam, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas. Yang ketujuh, tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Kita lanjut saja ke contoh. Nah, pada PT CR mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator, rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Dengan waktu pelayanan, setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsi model sistem antrian yang digunakan operator tersebut MI, hitunglah yang pertama tingkat intensitas, yang kedua jumlah rata-rata, yang ketiga jumlah kendaraan, yang keempat waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, yaitu menunggu pelayanan. Yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu sistem antrian. Nah, untuk penyelesaiannya di sini yaitu lambda sama dengan 20 dan mu sama dengan 25. Nah, yang pertama tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P sama dengan mu, berarti 20 dibagi 25 sama dengan 0,80. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya, 1 kurang P, yang sering disebut dengan idle time, akan digunakan operator untuk beristirahat. Yang kedua, L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Sama dengan 20 per 25 dikurang 20, atau sama dengan 4. Atau L P per 1 kurang P atau 0,80 dibagi 1 dikurang 0,80 sama dengan 4. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 yang berada dalam sistem. Kemudian yang ketiga ada dengan lambda kuadrat per mu dikurang lambda sama dengan 20 kuadrat dikurang 25 per 25, 25 dikurang 20 sama dengan 400 per 125 sama 125 sama dengan 3,20. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,20 kendaraan. Nah, di sini yang keempat adalah dengan 1 per 1 dibagi mu dikurang lambda sama dengan 1 dibagi 2, 25 kurang 20 sama dengan 1 dibagi 25 sama dengan 0,20 jam atau 12 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Yang kelima di sini dengan lambda per mu dikurang lambda sama dengan 20 dibagi 25, 25 dikurang 20 sama dengan 20 dibagi 125 sama dengan 0,16 jam atau 9,6 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Di sini dalam multiple channel model, fasilitas yang dimiliki lebih dari satu. Huruf S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Nah, di sini kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat yang berisi 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat.
Secara rata-rata, seorang dokter dan juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apakah pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan? Mereka dapat melayani 12 pasien jam. Nah, laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi quotient. Yang pertama adalah sistem MM3. Lambda sama dengan 12, mu sama dengan 5, P sama dengan 12 per 3, S sama dengan 3. Nah, di sini kita dapat melihat struktur atau modelnya, yaitu pasien datang rata-rata 12 per jam. Nah, kemudian di sini pasien menunggu dalam antrian untuk berobat. Nah, di sini adalah fasilitas, yaitu 3 saluran pelayanan, 1 tim mengobati rata-rata 15 pasien per jam. Nah, kemudian pasien pergi setelah menerima pengobatan. Nah, mu sama dengan rata-rata tingkat pelayanan untuk setiap fasilitas pelayanan. P sama dengan lambda per mu S. 0 sama dengan sigma S per 1. N sama dengan 0. Lambda per mu pangkat N dikurang N faktorial ditambah lambda per mu pangkat S per S faktorial 1 dikurang lambda per S kali mu. Pn sama dengan lambda per mu pangkat N dibagi N faktorial jika 0 lebih kecil dari N kecil dari S. Lambda per mu pangkat N S faktorial S N per S jika N lebih besar dari S. Arkip PO lambda per mu pangkat S dikali P S faktorial 1 dikali P pangkat 2. Lambda per mu pangkat S P dibagi S faktorial 1 dikurang P pangkat 2 sama dengan 0,20. 12 dibagi 5 pangkat 5. 12 dibagi 15 per 3 faktorial 1 dikurang 12 per 15 pangkat 2 sama dengan 0,20 dikali 13,824 kali 0,80 dibagi 6, 0,6 dikali 0,4 sama dengan 2,21184 dibagi 0,24 sama dengan 9,216 pasien. Sama dengan LQ per lambda sama dengan 5. 9,216 dibagi 12 sama dengan 0,76 jam atau 46 menit. Tambah 1 per mu sama dengan 0,768 ditambah 1 per 5 sama dengan 0,968 jam atau 58 menit. L sama dengan lambda 12 kali 0,968 sama dengan 11,62. Terima kasih. See you di next video. Bye-bye.